Suatu hari, seorang nenek sedang terlihat kesal pada suaminya, yaitu si kakek. Alasannya karena si nenek minta dibeliin BH, karena semua BH si nenek sudah pada bolong. Dengan terpaksa, si kakek menuruti keinginan si nenek. Si kakek pun pergi ke pasar dan masuk ke toko khusus daleman wanita. "Ada yang bisa saya bantu, kek? Kakek mau cari apa?" tanya si pelayan toko dengan ramah dan sedikit terheran. "Saya lagi cari BH, nak," jawab si kakek. Lalu si pelayan pun bertanya kembali. "Oh, mari kek, saya bantu cariin. Oh ya, untuk ukurannya apa kek?" "Wah, kakek kagak ngerti nak ukurannya berapa. Memangnya kakek beli BH buat siapa kek?" "Buat si nenek nak, istri kakek." "Oh gitu, ukuran payudara punya si nenek ada nggak kek seperti buah mangga?" Itu kebesaran nak. Kalau gitu seperti buah apel mungkin kek." "Segitu juga masih kebesaran nak." Si pelayan pun sedikit bingung lalu berkata kembali, seperti telur mungkin kek." Mendengar itu si kakek pun tersenyum dan berkata, "Nah, iya bener nak, seperti telur. Tapi telur mata sapi ya nak." Tiga orang dokter yang belum saling mengenal sedang menghadiri sebuah seminar para dokter spesialis. Pada jeda istirahat, ketiga dokter itu pun mengobrol. Diawali dokter pertama yang meminta sesuatu pada dua teman barunya yang sesama dokter spesialis. "Kalau nanti saya meninggal, tolong pada nisan di atas makam saya kasih ukiran berbentuk mata ya kawan." Mendengar itu, dokter kedua pun bertanya, "Diukir berbentuk mata? Apa alasannya kawan?" "Alasannya ya karena saya kan dokter spesialis mata." "Oh, seperti itu. Kalau gitu saya juga sama lah. Kalau suatu nanti saya meninggal, tolong di atas makam saya kasih ukiran berbentuk jantung. Karena saya kan adalah dokter spesialis jantung." Lalu kemudian dokter ketiga pun ikut berkata, "Kalau nanti saya sudah meninggal, walaupun saya ini dokter spesialis, nggak usah lah dikasih ukiran di atas makam saya." "Loh, kenapa? Apa alasannya kawan?" tanya dokter kedua. Lalu dokter ketiga pun dengan tegas menjawab, "Pokoknya saya bilang jangan ya jangan. Soalnya saya kan adalah dokter spesialis kelamin." Pagi itu, Udin sedang naik bis yang penuh sesak dengan penumpang. Kemudian Udin memperhatikan seorang pria berbadan kekar di depannya dengan wajah ragu. Lalu Udin pun memberanikan diri bertanya pada pria di depannya itu, "Pak, permisi pak, mau tanya, bapak ini seorang polisi ya?" Mendengar Udin bertanya, si pria kekar itu menjawab, "Bukan mas, saya bukan polisi." "Kalau gitu bapak seorang TNI ya? Atau semacam pasukan khusus?" "Bukan juga mas, saya bukan TNI, apalagi pasukan khusus." "Kalau bukan semua, apa bapak seorang preman atau gangster gitu?" tanya Udin lagi. Kemudian si pria pun dengan sedikit heran masih menjawab, "Bukan juga lah mas. Masnya kenapa sih dari tadi selalu tebak profesi saya apa?" Kemudian dengan wajah penuh keyakinan Udin pun berkata, "Kalau gitu sialan kamu ya." "Loh mas, kok masnya jadi marah-marah sama saya?" "Ya gimana saya gak marah? Kamu itu pura-pura gak tahu atau apa sih? Dari tadi kaki saya keinjek sama kamu." Suatu hari, sepasang kekasih yang sebentar lagi akan merencanakan pernikahan sedang mengobrol. Si cowok bertanya kepada ceweknya, "Beb, setelah kita menikah nanti, apakah perhatian kamu sama aku akan sama seperti sekarang?" Kemudian si cewek pun menjawab, "Ya pasti sayang, kamu gak usah meragukan aku." Mendengar itu, si cowok pun berkata, "Makasih ya Beb, aku gak salah pilih kamu sebagai calon istriku. Aku mau tanya kamu satu kali lagi Beb." "Silakan sayang, tanya aja. Aku pasti akan menjawabnya agar kamu yakin sama aku." Anu Beb, apakah nanti kamu bisa memuaskan aku di ranjang?" Setelah si cowok bertanya seperti itu, si cewek pun tanpa ragu menjawab, "Kamu jangan khawatir sayang, pasti nanti aku bisa memuaskanmu. Kalau kamu gak percaya kalau aku bisa memuaskan pasangan aku di ranjang, kamu tanya saja sama mantan-mantan aku, si Riko, Bambang, Udin, atau Joko."
Pagi itu, Udin sedang tergesa menuju ke kantornya karena bangun kesiangan. Di tengah perjalanan, Udin tak sengaja menabrak seekor burung karena mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Lalu Udin pun turun dan dilihatnya burung itu. Ternyata kepalanya terluka dan burung itu pingsan. Karena merasa iba dan bersalah kepada burung itu, maka dia memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, ditaruhlah burung itu di dalam sangkar besi dan diciprat-cipratinya dengan air. Tapi burung itu nggak sadar juga. Ketika Udin mau berangkat ke kantor, burung itu diberinya air dalam wadah kecil dan sepotong roti dalam sangkar burung tersebut. Saya kasih air sama roti aja lah, karena nanti setelah burung itu sadar, pasti dia sangat haus dan lapar, ujar Udin, dan dia berangkat kerja seperti biasa. Setelah beberapa saat Udin pergi, akhirnya burung itu tersadar. Dia melihat sekitarnya, dilihatnya ada air minum dan sepotong roti. Terus dia melihat sekelilingnya, ternyata dia ada di dalam jeruji besi dan burung itu berkata sambil menangis. Ya Tuhan, rupanya kemarin aku menabrak pengendara mobil. Pasti dia meninggal, sehingga aku sekarang di penjara. Alkisah, 3 Dracula sedang nongkrong di puncak sebuah bukit sambil memandang pedesaan di bawahnya. Setelah beberapa saat, mereka mulai saling membanggakan dirinya yang paling hebat. Situasi pun semakin panas. Akhirnya, mereka sepakat membuktikan kehebatan diri dalam menyedot darah manusia. Kemudian, Dracula pertama pun berkata, "Hei kalian, lihat nih aksi gua," ujar Dracula pertama, dan lalu terbang secepat kilat ke desa di bawah bukit. Hanya dalam waktu 5 menit, dia kembali dengan darah berlumuran di bibirnya sambil berkata, "Dalam 5 menit, gua udah sedot 4 orang. Hebat kan gua?" Kemudian, Dracula kedua tidak mau kalah. Dia langsung terbang ke desa. Dalam waktu 5 menit, dia kembali dengan lumuran darah yang lebih banyak lagi di sekitar mulutnya. Lalu, Dracula kedua pun berkata, "Lu tadi cuma dapat 4 orang kan? Nih lihat, kalau gua dalam 5 menit bisa sedot orang 1 RT," ujar Dracula kedua dengan sombongnya. Kemudian Dracula ketiga tanpa banyak bicara langsung melesat terbang ke arah desa dengan cepat dengan muka yang masih menoleh kepada 2 teman Draculanya disertai muka sinis seolah meremehkan. Namun dalam waktu 2 menit saja, Dracula ketiga sudah kembali dengan wajah berlumuran darah. Melihat itu, kedua Dracula lainnya kaget campur kagum lalu bertanya, "Widih, gila lu bro, cepet bener, hebat. Coba ceritain dong, gimana tadi?" tanya si Dracula kedua. Kemudian Dracula ketiga pun menjawab, "Lu berdua lihat nggak tiang listrik yang gede di sana itu?" tanya Dracula ketiga sambil menunjuk ke arah sebuah tiang listrik yang paling besar di dekat desa. "Yang gede banget itu bro." Iya gue lihat. "Terus gimana ceritanya bro?" "Nah itu dia bro, tadi gua terbang dengan cepat. Gua malah nabrak karena gua kagak lihat tuh tiang listrik." Seorang pesulap yang bekerja di kapal pesiar selalu menampilkan trik-trik yang sama setiap minggunya. Hal ini terjadi karena penontonnya selalu berganti setiap minggu. Namun ada satu masalah yang mengganggu. Seekor burung beo milik sang kapten yang selalu menonton pertunjukan itu mulai memahami rahasia di balik semua trik si pesulap. Ketika sudah mengerti, burung beo itu mulai berteriak-teriak di tengah-tengah pertunjukan. Lihat, topinya berbeda. Lihat, dia sembunyikan bunga di bawah meja. Semua kartunya adalah as." Si pesulap pun merasa jengkel, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena burung itu adalah milik si kapten. Namun pada suatu hari, kapal pesiar tersebut mengalami kecelakaan dan mulai tenggelam. Si pesulap berhasil meraih sepotong kayu dan terapung-apung di lautan ditemani burung beo itu. Mereka saling memandang dengan penuh kebencian dalam diam. Hari demi hari pun berlalu dan mereka hanya menatap satu sama lain. Setelah 1 minggu berlalu, burung beo itu akhirnya berbicara. Oke, saya menyerah. Saya tidak bisa lihat trik sulapmu. Sekarang cepat tunjukkan di mana kamu sembunyikan sekoci penolong itu."